Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, kita lanjutkan ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kemarin kita sudah di part 4 ya videonya. Jadi sekarang kita ke bab 15 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan. Nah, di bab 15 ini, bagian ke-1 tentang umum, ada pasal 54 ayat 1 yang berbunyi bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Kemudian ayat 2 bahwa masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Adapun di ayat 3 adalah ketentuan lanjutan. Nah, kita lanjut ke bagian kedua tentang pendidikan berbasis masyarakat. Ada pasal 55 di sini, di mana ayat 1 berbunyi bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Sementara di ayat keduanya bahwa penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ayat 3 berbunyi bahwa dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, pemerintah daerah, dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun di ayat 4-nya adalah lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari pemerintah dan atau pemerintah daerah. Kemudian di ayat 5 adalah ketentuan lanjutan. Kita beralih ke bagian ketiga, ada pasal 56 di sini tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah. Ayat 1 berbunyi, masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah. Ayat 2 bahwa Dewan Pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota yang tidak mempunyai hubungan hierarkis. Kemudian ayat 3, Komite Sekolah atau Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Kita beralih ke bab 16 tentang evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Ada pasal 57 di sini tentang evaluasi, ayat 1 yang berbunyi, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Di ayat 2-nya berbunyi bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Di pasal 58-nya, ayat 1 berbunyi bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Kemudian di ayat 2-nya pada pasal 58 berbunyi bahwa evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan. Kemudian di pasal 59-nya, ayat 1 berbunyi bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Adapun ayat 2 bahwa masyarakat dan atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58. Berikutnya ke pasal 60 yaitu bagian tentang akreditasi. Di ayat 1 berbunyi bahwa
Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Ayat 2 bahwa akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Ayat 3 berbunyi bahwa akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. Adapun ayat 4-nya adalah ketentuan lanjutan. Langsung saja ya, biar nggak lama-lama, kita langsung ke bagian ketiga tentang sertifikasi. Ada pasal 61 di sini, ayat 1 berbunyi bahwa sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Ayat 2, ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. Ayat 3, bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga akreditasi. Kita beralih ke bab 17 tentang pendirian satuan pendidikan. Di pasal 62 berbunyi, setiap satuan pendidikan formal dan non-formal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah dan atau pemerintah daerah. Oke, jelas ya. Kemudian yang kedua, syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Kemudian ayat 3 bahwa pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4-nya adalah ketentuan lanjutan. Lalu di pasal 63 berbunyi bahwa satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan undang-undang ini. Oke, jadi untuk satuan pendidikan di luar negeri tetapi dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia tetap menggunakan acuan undang-undang ini ya, tentang sistem pendidikan nasional. Oke, kita ke bab 18 tentang penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain. Pasal 64 berbunyi, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah NKRI bagi peserta didik warga negara asing dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan pemerintah Republik Indonesia. Oke. Lembaga asing yang mengadakan satuan pendidikan di Indonesia boleh menggunakan ketentuan negaranya tetapi harus dengan izin pemerintah Indonesia. Oke, kita lanjut ke 65, pasal 65. Di mana pasal 65 ayat 1 berbunyi, lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jelas ya? Ayat 2, lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia. Jelas ya, seperti tadi sudah di awal. Kemudian di ayat 3 bahwa penyelenggara pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah NKRI dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia. Kemudian di ayat 4 bahwa kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah NKRI dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, kita beranjak ke bab 19 tentang pengawasan. Ini bab terakhir ya di video ini, sekaligus menutup meskipun sebenarnya ada bab-bab tentang ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup, tapi saya pikir itu tidak begitu perlu kita ketahui ya. Nah, kita ke bab terakhir ya di video ini tentang pengawasan, di mana di pasal 66 ayat 1 berbunyi bahwa pemerintah daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah atau Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kemudian ayat 2 bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oke, cukup sekian untuk video tentang
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ada di part 1, 2, 3, 4, dan 5, cukup banyak. Tapi semoga pelan-pelan kita bisa sabar mendengarkan, sabar menyimak, karena paling tidak kita tahu poin-poin dalam Undang-Undang Sisdiknas itu apa aja isinya gitu. Cukup sekian, insya Allah kita ketemu lagi di video berikutnya. See you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.